مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri-santri semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Insya Allah semuanya dicintai oleh Rasulullah SAW. Insya Allah nanti semuanya akan dalam syafaat beliau dan berkumpul dengan beliau di jannahnya. Benar-benar tidak ada satu amal yang keagungannya melebihi zikrullah. Enggak ada. Tidak ada satu amal yang lebih cepat membuat orang ini tinggi derajatnya di sisi Allah, tinggi nilai amalannya di sisi Allah, melebihi zikrullah. Enggak ada. Dan itu Allah firmankan sendiri dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dan Allah juga berfirman dengan tegas, wala dzikrullahi akbar. Dua pengumuman dari Allah ini sangat luar biasa. Yang pertama, Allah menjanjikan ketenangan. Maknanya kalau Allah yang menjanjikan, tidak seperti kita. Janjinya sangat ringkes dan terbatas. Karena sesuai dengan kemampuan kita, yang umurnya juga pendek, rezekinya juga sedikit. Maka tentu wujud daripada janji kita itu ya sesuai kapasitas kita. Kalau ada orang janji itu kepada saudaranya misalnya, insya Allah kamu nanti akan saya berikan bayaran yang tinggi. Maknanya tinggi di sini akan sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia punya uang itu
10 juta misalnya tiap bulan, maka dia akan menjanjikan makna tinggi itu kepada pembantunya, tidak akan lebih dari 10 juta. Bahkan nggak lebih dari separuhnya gitu. Kalau ada seorang tuan memiliki gaji per bulan 10 juta, kemudian dia menjanjikan kepada pembantunya, orang yang dikasihnya, wis tau melok aku nanti tak muliakan, tak kasih bayaran yang tinggi, maka nggak akan lebih dari separuhnya 10 juta. Ya mungkin sepersepuluhnya. Itu pun kadang tuntutannya macam-macam. Ya, salah sedikit sudah diomelin. Wah, macam-macam. Masih banyak orang yang lebih baik dari kamu, macam-macam. Rugi saya, nyesel saya, ngajak kamu ikut saya, gitu macam-macam. Tapi kalau Allah sudah menjanjikan, kalian itu wahai hambaku, ketahuilah, bidzikrillah, dengan kamu berzikir kepada aku Allah, mengingati Allah, aku bikin bahagia tenang hidup. Aku bikin bahagia tenang hatimu. Kalau Allah yang janji, nggak ada yang bisa mengukur sejauh mana ketenangannya. Dalam keadaan apa ketenangannya. Bahkan mungkin, bukan mungkin, dan itu difirmankan Allah dalam ayat yang lain, bahwa musibah terbesar bagi kita ini yang sekarang hidup itu adalah nanti kalau kita mati. Itu musibah terbesar kita. Musibah, masalah paling mengerikan yang akan kita hadapi itu adalah bertemunya kita dengan malaikat Israel yang akan mencabut nyawa kita. Itu paling besar dan paling menakutkan. Musibah yang begitu besar di dunia ini, Allah janjikan kalau kamu menjaga zikir kamu, kemudian hatimu itu menjadi tenang, menjadi tatmain, tenang, ala bidzikrillah tatmain, tenang, ditenangkan kamu hatimu, tatmainul qulub. Kalau yang sudah menenangkan itu Allah, nggak ada perkara yang menakutkan. Kalau yang menenangkan seorang Kapolres, nah nanti kalau ketemu sama Jenderal Angkatan Darat, ya takut lagi. Kalau yang menenangkan preman, nanti ketemu polisi, takut lagi, kan gitu. Tapi kalau yang menjamin ketenangan, keselamatan Allah, sudah nggak ada. Yang menakutkan dia, mengkhawatirkan dia, dunia akhirat. Ketika Israel menunaikan apa yang sudah diamanatkan sama Allah, nama-nama kamu itu sudah dipegang. Ini Pak Ijo ini nanti saya harus datang bulan Maret tanggal 25 2026. Maka begitu Israel berangkat OTW mau nyabut nyawa kita, itu Allah itu sudah mempersiapkan dengan ilmu dan kuasanya. Ketika Israel di hadapan kita, disuruh cuti, suruh berhenti, sudah kamu nggak usah nyabut, ini bagian saya, ini kekasih saya, ini yang orang sudah saya jamin ketenangan hatinya. Maka Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
wahai jiwa yang tenang. Oke. Irji'i, keluar kamu sendiri, nggak usah dicabut Israel. Loro lah dicabut Israel itu. Sudah keluar sendiri aja. Ila Rabbi, kepada aku Tuhan. Iradiyatan mardiyah, yang sudah menyiapkan ainul mardiyah, keadaan pemandangan-pemandangan yang memuaskan. Fadakhuli fi ibadi, sini langsung aja kumpul dengan hamba-hambaku yang sama tenangnya seperti kamu, yang sama-sama ahli zikirnya. Fadakhuli jannati, langsung masuk surga tanpa saya tanyai dosanya. Mudah-mudahan termasuk panjenengan semuanya. Amin. Kita kupas ya. Allah sudah berjanji, ala bidzikrillah tatmain, ya. Kalau kamu zikir, dengan berzikir kamu itu maknanya istiqomah dengan ilmu dan arahan guru. Tatmain, aku jadikan tenang. Kalau orang sudah dikasih Allah tatmain, maka dia jadi mutmain. Mutmainnah, orang yang hatinya tenang. Makanya Allah memanggil, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Karena yang akan dicabut itu jiwanya, nyawanya yang akan dicabut. Dan nyawa kamu itu makanannya zikrullah, bukan nasi. Setiap hari makan sate, gulai yang enak-enak. Setiap ada review kuliner baru datang, tidak jaminan tenang. Wareg ya mungkin ada jaminan, tapi untuk menenangkan jiwamu itu Allah sudah siapkan zikrullah. Zikrullah dalam makna lugha artinya dua. Yang pertama mengingati, yang kedua adalah senantiasa membawanya dalam hati. Karena Rasulullah SAW zikrullahu fi kulli ahyan, selalu berzikir, mengingati dan membawa Allah dalam dirinya, fi kulli ahyani, dalam setiap hidupnya. Jadi mengingati dalam hati itu maknanya ya kamu menyebut kayak kamu kalau garap itu. Membawanya dalam kehidupan maknanya bukan kamu pegang tasbih terus subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah Allah. Bukan itu zikrullah. Itu kalimat zikir yang kalau diucapkan sama lisanmu jadi wirid. Jadi wirid, jadi wiritan. Maknanya yadkurullaha fi kulli ahyani, senantiasa membawa Allah, mengingati Allah dalam setiap kehidupannya. Maknanya dia mau melakukan apa aja itu ingat sama Allah. Kalau mau makan dia ingat ini makan perintahnya Allah. Allah sudah menetapkan ini kalau makan harus menyebut nama Allah, bismillah. Harus dengan tangan kanan. Ini dia ikat. Harus baca doa. Ketika melihat makanan mensyukuri, berharap kebaikan atas makanan itu. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian dia bismillah disuapkan ke mulutnya. Doa makannya itu bismillahnya itu. Kalau melihat makanannya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Dan dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, Allah sangat cinta dan ridho orang yang memasukkan makanan ke mulutnya dengan menyebut bismillah.
pingin dicintai Allah, angger muluk panganan bismillah. Gampang, jadi wali itu gampang. Asli nih. Makna yang pertama, mengingati dengan mengucapkan dalam hatinya Allah, Allah atau la ilaha illallah atau yang lain. Makna yang kedua, membawanya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau masuk masjid ya kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri. Ya itu namanya zikir. Makna yang kedua, membawa dalam kehidupan sehari-hari. Dia tahu apa perintah Allah dalam setiap suasana dan keadaan, di mana dan dengan siapa dia itu ada dan melakukan apa-apa. Dia tahu. Kalau naik kendaraan kaki kanan, turun kendaraan kaki kiri. Ojo kalah karo kernet. Kiri, kaki kiri dulu, nah, gitu. Naik kendaraan membaca bismillah. Nanti ketika sudah duduk membaca amalkan. Sepele itu, tapi itu menjadikan Allah ridho pada kamu. Sepele. Doa apa-apa kalau nggak hafal karena otak ini udah tumpul, karena udah tua, hafalan satu doa, nanti hafalan lainnya yang doa pertama sudah lupa gitu. Mau apa-apa wis to, bismillahirrahmanirrahim aja sudah cukup kalau memang nggak hafal. Mau tidur bismillahirrahmanirrahim. Nanti bangun tidur alhamdulillahirabbil alamin. Gitu aja. Allah sangat cinta dan ridho dengan orang-orang seperti ini. Ya. Insyaallah niat dijaga. Masih ingat kalam baiat kita itu? Ya, setelah ditahqiq syahadat, janji sampai wafat nggak meninggalkan Allah, nggak nyembah selain Allah. Terus ditahqiq syahadat yang kedua, mengakui, meyakini Rasulullah Nabi dan Rasul kita, sampai mati nggak akan meninggalkannya, dan hati-hati arep nemen-nemeni ini akan bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah. Ini udah baiat kita. Kamu tetepi, nanti kamu masuk surga ditarik sama Rasulullah. Baik secara langsung atau dengan murid-murid beliau yang bersambung sampai guru-guru. Jadi ya ini kesuai noto Pak. Waktunya kita ini memperbaiki kehidupan kita. Semuanya pelan-pelan. Makanya khusus di Ma'had Ibadur Rahman saya tambahi sak mampune. Lek gak tak tambahi sak mampune bahaya itu. Bahaya itu. Ya, makanya kita pelan-pelan. Ciao ya. Jangan sampai masuk makanan haram ke perut kamu. Hatta cuma satu cokotan, satu gigitan. Jangan diremehkan. Atau masuk ke perut istrimu atau anak-anak. Walaupun hanya satu gigitan, usahakan jangan. Bukankah kamu paham dosa pertama yang dilakukan manusia, mbah kita, siapa yang pertama? Nabi Adam. Apa itu dosanya? Makan. Aja dikira nglebokno panganan haram nang perut itu dosa cilik lho. Dosa sing sanggup membuat seorang nabi kekasih Allah, rajanya surga, nggak punya dosa, dekat dengan seluruh malaikat hormat kepada beliau, sujud kepada beliau. Satu gigitan aja, dan itu tidak lebih dari satu jari beliau.
Dan itu pun tidak masuk ke perut beliau. Ketika beliau digoda sama setan, sama iblis, tidak mampu iblis menggoda. Tapi ketika digoda sama wanita istrinya baru itu istrinya yang minta itu baru. Tapi karena kesucian seorang Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, yang dimakan pun nggak bisa turun ke perut, nyangkut di lehernya. Makanya setiap laki-laki pasti ada gulu menjing, apa bahasa Indonesia? Jakun, ada jakunnya. Tanda-tanda itu Allah memperingatkan, jok sampai masuk no barang haram nih perut kita atau anak-anak kamu atau istri kamu. Surga aja dibuang. Yang sudah ahli surga, sudah raja surga, dan seluruh malaikat itu menghormati, dibuang. Lah apa meneh awakmu? Apalagi kamu yang surga aja nggak tahu ya. Kita ini cuma nggak tahu. Malaikat satu aja nggak pernah ada yang salaman yang hormat yang kita tahu loh. Terus mau berani masukkan makanan. Na'udzubillah, semoga kita semua dijaga sama Allah. Amin. Ini sering orang lupa ini, dikira itu dosanya besar, membunuh, apa main, apa judi, apa. Coba masukkan makanan. Dan dahsyatnya hukuman itu sampai ke anak cucunya sampai yaumul kiamah nanggung apesnya, nanggung susahnya. Ini wong iki kulino ngendeng-ngendeng no masalah iki, kasihan anak cucunya. Sulit jadi orang soleh. Sulit jadi orang soleh. Nah, dijaga betul, insya Allah ya. Dan itu salah satu daripada perwujudan zikir. Awaluddin ma'rifatullah. Urusan pertama dalam agama ini yang kamu harus paham itu ma'rifatullah. Kalau kamu masuk ke satu rumah, di rumah itu ada minuman dingin, minuman hangat, ada susu, ada macam-macam, ada buah, ada roti, ada biskuit, ada kurma, ada. Pertama sekali yang kamu harus lakukan bukan milih mana yang enak, yang cocok, bukan. Yang kamu harus lakukan pertama, ini rumah milik siapa, itu suguhannya punya siapa, boleh dimakan apa tidak, kan gitu. Kamu harus mengenali dulu siapa pemilik rumah ini, gitu. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Demikian kita hidup di dunia ini. Ojo angger ngemplok ae. Sing penting wareg Kang, la haula wala quwata illa billah. Kenali dulu ini boleh nggak dimakan, ini punya siapa. Kalau ini punya Allah, saya masukkan harus menyebut nama Allah. Nyembelih ayam ya harus nyebut nama Allah. Kalau enggak ya enggak boleh dimakan, ya misalnya kayak gitu. Karena memang semuanya yang punya siapa? Allah. Makna yang kedua ini yang lebih perlu kita ngaji terus. Kalau makna pertama dari yadkurullah, berzikir dengan hati kepada Allah, mungkin kalau di Ibadur Rahman ini insya Allah cukup 40 hari lah. Tapi makna yang kedua ini kamu bisa mengerti apa yang Allah kehendaki ketika kamu berada di satu tempat dalam keadaan tertentu, ingin melakukan satu hal yang tertentu, kamu harus tahu. Berangkat ke sawah, keluar dari rumah kaki, keluar dari rumah sunahnya kaki kiri. Nanti sampai sawah kamu harus doa. Sampai tegalan apa kebun kamu harus doa. Apa doa? Masya Allah la quwwata illa billah.
Itu tok dungane. Kamu kok melakukan itu wis tok. Kok istiqomah lo ini. Gak mungkin panenanmu gagal itu. Dan seluruh tanaman yang kamu lihat di situ langsung dicatatkan pahala untuk kamu. Masalahnya kan kita nggak tahu. Masuk ke peternakan, duwe wedhus 12, 16. Metu teko omah sikil kiwa teko kandang wedhus, masyaallah la quwata illa. Gak gale ana sing mati, lemu kabeh kuwi engko. Masuk ke pasar yang pedagang, keluar kaki kanan sampai pasar. Masuk ke pasar kaki apa? Kiri. Kiri. Doanya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu masuk pasar kaki kiri membaca doa itu, langsung Allah tulis di catatan amalmu 2 juta pahala kebaikan. Dan Allah jamin kamu nggak akan keluar dari pasar itu dalam keadaan rugi. Ini masalah bakul akeh yo gak tau ngamalno iki. Dagangane tambah, ketoke tapi tagihane yo la haula wala quwwata. Walaupun toko kecil, hatta satu dukhon kecil, kalau kamu masuk kaki kiri, terus baca zikir setelah sholat itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan catat langsung 2 juta pahala. Terus kamu dihindarkan dari kerugian dunia akhirat. Wah, enak agama ini. Maka benar kalau Allah itu berfirman wala dzikrullahi akbar, enggak ada amalan yang paling agung melebihi zikir itu. Kalau ditafsirkan paling sedikitnya 2 itu. Hatinya ingat Allah terus, tubuhnya mengikuti perintah. Nanti orang-orang yang seperti itu mutmain. Hatinya tenang, la khaufun wala yahzanun. Enggak takut, enggak khawatir. Israel datang, waalaikumsalam, masya Allah, saya tunggu kamu el kan. Oh, suwe men toh, kok lama banget toh. Saya udah nunggu ini, sudah panas sehari semalam. Wes dang cabut aja. Tapi Allah bilang, ya mandek jangan. Ini bagian saya, biar keluar sendiri. Ya, enak. Insya Allah semua saling Rahman husnul khotimah. Ini amalan yang derajatnya peringkat 1 dalam tatanan agama ini, yaitu zikrullah. Yang kedua, amalan yang bisa membuat kamu itu punya derajat yang tinggi, bahkan menjadi kekasih Allah dunia akhirat, yaitu mahabbatullah, uhibbu fillah. Kamu punya kecintaan kepada saudaramu itu karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalul a'mal uhibbu fillah. Seafdal-afdali amal yaitu mencintai karena Allah. Rasulullah bersabda dalam riwayat yang lain, nanti Allah itu pas di hari kiamat akan mendudukkan hamba-hambanya di sebelah kanan arsy, di sebelah kanan singgasananya Allah, kanan.
Ya kalau sudah dekat Allah di aras itu sebelah mana aja bagus, maknanya nggak masuk neraka. Lah ini sampai Rasulullah bersabda di sebelah kanannya, posisi yang paling mulia, didudukkan di mimbar-mimbar cahaya, wajahnya bersinar melebihi terangnya matahari, baunya harum, pakaiannya begitu mewah, sampai para nabi, para rasul itu iri. Sedangkan mereka ini bukan nabi, bukan siddiqin, bukan syuhada. Duduk nabi, duduk wong sing lurus uripe duduk. Ya duduk wong sing berjuang bela agama duduk. Maka sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang yang punya rasa cinta kepada umat, dan kalau mencintai itu karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena duit, tapi karena Allah. Bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena pangkatnya, tapi karena Allah. Orang yang seperti itu nanti didudukkan di sebelah kanannya Allah. Wis tau? Kira-kira itu hari kiamat digelar, yaumul hisab belum, nyebrang sirat belum, tapi sudah didudukkan di sebelah kanan Allah. Bebas itu maknanya. Nah kita latihan. Cocok gak cocok? Kalau kamu ingin jadi walinya Allah, derajatmu tinggi sampai ditaruh di kanan Allah, ojo gampang, jangan mudah benci kepada saudara muslim. Kalau kamu nggak suka dengan salah satu sikap perbuatan tindakannya, boleh, tapi haram benci. Nggak boleh. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Sekali-sekali tidak akan mungkin sama Allah dimasukkan surga sebelum kamu itu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan kamu sekali-sekali nggak lolos jadi orang beriman sebelum kamu itu mencintai saudara karena Allah. Ini cuma gara-gara beda kumpulan, beda kebiasaan, beda amalan, kita bawanci keweting bisa. Aku dulu aku seneng sampai ngono. Tahu ngono kuwi? Aku dulu tonggoku lah ngaji baru beberapa hari udah kayak gitu. Pusing saya lihatnya, sampai pusing. Sampai perutnya mual saya lihat. La haula wala quwata illa billah. Ini orang yang nggak makom duduk di sebelah kanannya Allah. Makomnya semua urusannya dihisap keras. Karena kamu sendiri sudah menghisap hambanya Allah. Sedangkan yang tahu kebaikan keburukan itu cuma Allah. Cintai semua karena Allah, maka kamu akan jadi kekasih Allah. Gampang itu kuncinya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kamu itu berkasih sayang kepada hamba-hambanya Allah, kamu akan dikasih sayangi sama Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard, sayangi apa aja yang ada di bumi, mau kucing, mau bekecot, mau jangkrik, kamu sayangi. Yarhamukum man fis sama, maka semua yang ada di langit akan menyayangi kamu. Siapa yang di langit? Malaikat yang memegang seluruh urusan kamu. Karena Allah itu sudah memberikan tugas kepada malaikat. Yang bagi rezeki malaikat siapa?
Israel piye? Kabeh-kabeh mbok Israel no ae. Mikail, amirnya yang membagi rezeki kepada hambanya itu Mikail alaihissalam. Itu mencintai kamu. Kira-kira piye lek? Sing bagian andum rezeki seneng awakmu kira-kira piye? Nah, sing bagian andum udan seneng, yang bagian itu mengatur hujan seneng ke kamu, yang mengatur angin seneng ke kamu, yang mengatur tumbuh-tumbuhan seneng ke kamu. Itu semua ada malaikatnya loh ya. Dan itu ada ilmunya. Jadi kamu jangan asal aja karena orang Jawa itu tidak tahu bahasa agamanya terus nyebut danyang, kamu bilang syirik, kamu musyrik, neraka. Loh. Memang sama Allah didanyang-danyangkan, disub-subkan dulu tugas-tugasnya. Jangan tergampang-gampang kamu manusia kamu bilang kafir, musyrik, syirik, bid'ah. Sedangkan kamu yang nggak tahu kebenarannya. Apa menelek sing ngiyarno slametan iku wonge tau mondok utawa kiai imam masjid. Dheke paring hormat dumateng danyang kang mbau reksa sumber iku maknane malaikat yang dititip Allah mengatur sumber ini. Gitu loh. Duduk kok terus Pak kebayanganmu gendruwo. Lah apa Allah titip nang gendruwo kan gitu. Ya kamu sendiri yang error itu otaknya sehingga kamu musyirikkan gitu. Makanya perlu hikmah, nggak cukup ilmu itu, nggak cukup kamu. Nggak mungkin kamu bisa mencintai manusia dengan seutuhnya karena Allah kalau kamu hanya bersandar pada ilmu. Isinya hukum benar salah ngono tok. Kamu harus bersandar pada hikmah yang luas. Hati-hati, sing los lek nyintai wong iki sing los. Hanya karena Allah. Insyaallah ya. Semua kau disandarkan karena Allah itu baru jadi ibadah. Fil hadis Rasulullah SAW bersabda, orang itu kok melihat orang tuanya dengan cinta karena Allah, syaratnya karena Allah. Dia nggak kumpul dengan orang tuanya, datang ke orang tuanya, melihat dengan cinta karena Allah. Maka langsung hari itu dapat pahala haji umroh yang mabrur. Syaratnya karena Allah. Bukan karena itu orang tuamu loh. Ya. Bukan karena itu apa, kamu mau nyaur utang ke sana, mak, alhamdulillah wis oleh duit, mak, wae nyaur ya enggak. Kamu pandang dengan cinta. Ya. Apa aja. Saya dulu sering melihat almarhum orang tua saya itu kalau sedang tidur, lek tidur tak lihati ini puasel lagi siangnya kerja mujahadah. Nah kalau gitu bisa meraktekkan. Kepada ulama sama, kepada ulama. Siapa kok memandang ulama dengan dasar cinta karena Allah, maka Allah langsung catat dalam catatan amalnya ibadah 70 tahun yang diterima. Syaratnya karena Allah loh. Bukan karena cocok, oh ini cocok iki kiai sugih, iki kiai alim, iki kiai enggak ada itu, enggak ada. Wallah saya cinta jenengan karena Allah gitu. Tetapkan dalam hatimu. Itu kamu lagi mandang tok itu loh. Mandeng tok durung ngajine itu. Catatan amalmu udah penuh gitu 70 tahun gitu. Cocok gua awake dhewe sing males salat sunah, males ngene cocok. Istri memandang suaminya dengan cinta karena Allah, subhanallah. Ile tak jelasno kok kowe janjian. Nah, terus narkib makane lek dulu aku karo cinta ngono. Istri itu memandang suaminya karena Allah cintanya. Selama dia itu masih menghadirkan perasaan cinta, ini dalam kitab Kanzul Umal.
terus Allah nggogrokno dosane, melunturkan dosa-dosanya. Wis enak itu. Ibu-ibu pandangan bojomu pas keturun kuwesel ngene ya, capek habis kerja, capek habis dakwah, itu pandang kalau pas ketiduran tuh. Ya Allah, ini nanti yang jadi imam saya. Wong yo cilik ireng ya buling di sana. Tapi biye-biye gimana pun takdirnya ini suami saya, imam saya. Pandang dengan cinta. Mandang tok itu dosanya berguguran. Yo, gimana? Pokoknya apa-apa kalau dipandang dilakukan karena Allah itu wis kamu itu berpotensi jadi wali. Walaupun amalan kecil. Tapi walaupun amalan besar kalau nggak karena Allah ya percuma. Was kesel. Mulai sekarang cinta pada istri, ibu-ibu cinta pada suami, keluarga dan anak-anak, orang tua karena Allah. Insya Allah. Cinta kepada para alim ulama, pada guru-guru karena Allah. Insya Allah. Itikotkan biar Allah tolong sama kita, pada kita untuk menyempurnakan. Wala tu'minuna hatta tahabbu, ini kalam bahaya ini. Sekali-kali kamu nggak bisa dianggap beriman sebelum kamu bisa mencintai apapun karena Allah. Ini bahaya ini hadis ini. Pokoknya kepada ulama siapa aja kok dia itu ulama, kamu cinta karena Allah. Cinta. Pada orang tua cinta. Orang tuanya siapa aja, hormati, cinta. Yang ketiga, amalan yang cepat menyampaikan kita pada derajat yang tinggi di sisi Allah, bahkan potensi besar menjadi kekasih Allah, yaitu kamu itu punya sifat as-sahiyyu, loman. Loman ini apa bahasa Indonesia? Awean Jawa pisan yo. Dermawan. Dermawan itu umum. Royal itu awakmu. Gak perhitungan. Ya dermawan lah ya. Suka berbagi. Ya. Ringan tangan. Oh ya orang aku nempelengan. Bos pokoknya orangnya dermawan. Masya Allah. Itu amalan yang Allah tumbuhkan langsung dari dasarnya tempat terindah di surga. Rasul sendiri yang bersabda, as-sahih itu sifat loman itu, sifat dermawan itu adalah tumbuhan makhluk yang tumbuh di surga, yang kemudian akar-akarnya, rantingnya, daunnya, buahnya menjuntai turun ke bumi. Siapa yang ketempelan salah satu ranting dahannya itu, dia jadi orang yang dermawan. Sekarang kita tidak bisa lihat karena gaib itu. Dan Rasulullah bersabda, nanti orang dermawan itu akan ditarik sama rantingnya itu sampai masuk ke surga. Makanya inna fil jannati darul asfiya. Sesungguhnya dalam surga itu adalah tempatnya orang-orang yang dermawan. Sampai ada alam seperti itu. Nih, sing medit-medit kayak dhewe iki piye terus? Nah, yang pelit-pelit itu. Di hadis Rasulullah bersabda, as-sahiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan dekat sekali dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat sekali dengan manusia. Wa qaribun minal jannah,
dan dekat sekali dengan surga. Yaitu tadi ketarik nanti tempelan, tertarik di bawah. Wa ba'idu minan nar, dan dia jauh sekali dari neraka kalau orang dermawan. Piye Pak, ciri-ciri ini orang dermawan nih piye? Ya, suka berbagi boleh. Masalah ya wedi kadang dijaluki gak ngewehi. Iki sing masalah itu, insyaallah. Tapi kalau memang gak ada itu gak apa-apa. Tapi lek terus ada itu sing masalah. Sampai Rasulullah bersabda, kasih orang itu yang minta kepada kamu walaupun dia berada di atas kuda. Cara gampangane wonge saiki numpak Pajero, Pak. Sedangkan kamu jalan kaki atau sepedaan pancal. Njaluk rokok. Oh. Nek kamu punya jiwa dermawan, kasih. Lek gak, sugih. Oh, malah meleter wong cilik, gak usah, kasih aja karena Allah. Wah, ini ujian ini, gitu. Yang disampaikan dengan pengajian ini. Orang besar minta sesuatu yang sepele pada saya, bismillah. Jebule sik sugih awe dhewe, gitu. Sampai diibaratkan walaupun dia di atas kuda, maknanya hari itu kuda itu kendaraan termahal. Kita juru ngasih. Lah apalagi lek terbalik, kamu di mobil ada yang minta, gitu. Kira-kira piye? Langganan pancet ae. Iya. Kok gede ngaku wonge ana. Teko ora wonge. Oh, gak teko. Yang jelas kamu memberi perintah Rasulullah. Tidak memberi, kamu harus punya hujah. Harus punya hujah. Nanti kalau di akhirat punya hujah. Memang nggak ada. Ada satu ulama namanya Ibnu Arabi. Beliau ini ulama ahli tasawuf. Penulis kitab-kitab besar. Beliau ini saking terkenalnya keilmuannya sampai Raja Romawi hari itu memberi beliau itu rumah. Sing ngewehi omah raja, Pak. Kira-kira awakmu diwehi omah presiden, kira-kira omahe kaya apa? Mungkin kayu rolasan, gendenge pres, mungkin ora. Ora mungkin. Pasti di tengah kota atau di villa puncak gunung mewah, fasilitas lengkap. Yang ngasih Raja Romawi diberikan ke Ibnu Arabi, ulama. Nah, pas beliau sedang didatang ke rumah itu, ada orang pengemis minta, Syekh, minta uangnya. Dia rokok-rokok kayak saya. Kanok tenan ndak ada betul saya. Kalau gitu minta rotinya atau nasinya. Dilihat nggak ada, bahkan air itu loh nggak ada. Baru ke situ dia. Hanya Syekh Ibnu Arabi itu ingat bahwa ini perintah Rasulullah. Maka beliau, saya maaf ya, uang nggak ada, makanan nggak ada, buah nggak ada, air pun juga saya belum beli. Saya uang juga nggak bawa ini. Ini adanya rumah ini kamu ambil aja. Rumah dari raja ini kamu ambil aja. Kira-kira kaya apa imane wong biyen nih, Pak. Imannya orang dulu ini seperti apa kita nggak nutut kita ini. La haula wala quwwata. Yang senang memberi, Pak. Senang memberi, sing lumoh ya, bahasa Jawa lumoh ya. Lumoh. Sing lomoh. Lumoh. Kacek sithik gurune mbok dibenarno. Beda sithik gurune disalahno. Lah kowe salah bolak-balik tak benerno. Oh ya.
Nggih ngoten lah ya pokoknya maksudnya ngono harus di syuting pisan. Dermawan, punya sifat dermawan, suka memberi. Sedekah. Niatkan sedekah. Ya kalau dalam bahasa syariatnya kan sedekah ya, sedekah. Benar-benar as-shadaqatu tadfa'un minal bala. Sekali-sekali sedekah itu tidak akan bisa dilewati musibah. Nggak bisa. Maka kamu kalau mau bepergian kemana-mana, jangan sampai tidak sedekah. Walau hatta cuma 2.000 pada orang di jalan. Kamu mau ke Surabaya, urusan bisnis, sedekah. Selamat. Saya cuma ke Ngawi misalnya, dari Paron mau ke Ngawi, isi bensin, nilai kepingin selamat budal mulai ya sedekah. Salah ya? Enggak bisa dilewati musibah. Dalam kitab Irsyadul Ibad ada satu cerita ditulis di situ. Dulu itu ada orang yang pekerjaannya itu ngambil anak burung, bakul manuk Jadi setiap kali burung itu bertelur ditunggu, menetas ditunggu sudah waktunya agak bisa terbang, dipanjat diambil. Jadi kayak awakmu iki lho. Ya. Lah akhirnya burung itu nangis, sedih berulang-ulang, diperlakukan seperti itu. Oh, ada orang kok ngakal banget, tiap saya punya anak diambil. Maka dia lapor kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kanjeng Nabi Sulaiman tahu ya, bisa bicara dengan binatang. Ya Rasulullah, ya Nabiullah, saya ini tiap punya anak diambil, punya anak ini juga teman-teman juga gitu. Gimana? Saya minta keadilan. Siapa? Fulan bin Fulan itu. Oh ya, saya akan perintahkan. Nabi Sulaiman itu menguasai semua jin, semua setan, semua iblis, takut semua, dan dalam penguasaan beliau, angin pun dalam penguasaan beliau. Saya akan perintahkan umat saya yang terkuat untuk jaga kamu. Kalau dia masuk hutan ini mau ambil wis toh, bongko jarone bosone kene mati. Jadi saya pokoknya punggawa saya yang paling sakti saya suruh jaga hutan ini. Wah tenang itu burung-burung, tenang. Akhirnya pagi-pagi dia berangkat. Saya golek manuk ini, waktunya cari burung nih. Berangkat di tengah jalan, dia berangkat itu kalau ke hutan bawa bontot nasi 1 buntel ya, nanti dimakan kalau lapar di hutan. Itu ada orang minta-minta, dikasih bontotnya, ini monggo dimakan aja. Nah terus dia berangkat, ngelanjutin berangkat sampai di hutan langsung, wah ini dino iki pasti supaya unduh ya, dia hafal semua titik-titik mana burung-burung yang mau diambil. Ini waktunya ngunduh, naik dia. Begitu naik itu jin ifrit yang paling sakti itu langsung terbang set, mau nangkep kakinya dikeplekno apa ya, dihempaskan, dibanting ke tanah. Ditunggu tinggi dulu, tinggi nanti dipelesetkan ben bongko kan gitu. Ini perintah gitu soalnya, terlalu. Begitu itu jin ifrit mendekat, ya, mau megang kakinya, dia sendiri dipegang sama satu malaikat, keplekno. Wah, nggak bisa ya. Akhirnya bingung dia yang naik pura ya, wah manuk neh ada boleh, tidak merasa dia. Akhirnya dilaporkan,
burungnya yang diambil anak itu lapor, gimana pripun, gimana Nabi ini kok bisa diambil lagi, katanya janji mau melindungi. Ya saya janji memang mau melindungi dan memang sudah saya lindungi. Qadarullah, orang itu waktu mau berangkat punya kebiasaan pasti sedekah. Dan Allah itu sudah berjanji tidak akan mencelakakan orangnya sedekah. Ya Allah perintahkan malaikat terkuat untuk ngadepin itu. Malah saiki anak buahku sing UGD karena gitu kan ya. Nah, betul itu. Ditulis dalam satu kitab namanya Irsyadul Ibad. Maka kamu itu orang-orang ahli dzikir itu aja mengandalno dzikir wiritan ya. Sedekahmu ya penono. Ya. Apa meneh lek urusan agama sing kuat. Sampai ditargib karo Kaji Mahfud. Siapkan bawa apa? Nasi buntel. Padahal yang gua awakmu dhewe nggawa siji biasanya makan rong buntel barang ya. Tapi timbang gak nggawa kan. Kalau untuk arisan mau telat arep-arepane oleh. Jebule gak oleh-oleh. Ya kalau untuk urusan agama sedikit aja. Kadang-kadang tahu lapor Pak Yanto duit suwe dilebokno. Lah kuasa. Duit separuh. Iki niat guyon apa jan gak ngerti kan ngono. Oh, bahaya itu. Biar kamu cepat mulia. Insyaallah ya. Kamu tahu pernah dengar kalau wali itu sama Allah diberi kelebihan apa? Kalau nabi kan mukjizat. Kalau wali apa? Karomah. Karomahnya aslinya itu kok bahasa Arab. Teko al-karimah. Artinya al-karim itu ada dua lagi. Pertama dia itu penyayang, kedua itu suka menolong, memberi. Maka wong ki gak mungkin dadi wali lek pelit. Gak mungkin punya karomah kalau dia itu orangnya ndak lomo. Nah, gak lomo, gak loman. Ndak dermawan, ndak mungkin. Makanya dalam kitab Fadilah Sedekah itu ada dua sifat yang ndak mungkin ndak diberikan kepada para nabi, para rasul atau wali. Apa itu? Al-Karim. Apa itu? Sifat suka memberi dan suka memuliakan, menolong orang. Kasih sayang kepada itu dua itu pasti melekat. Ya. Maka kita latihan. Insyaallah ya. Aja apa-apa mbok hitung ilmu. Kamu gak anu dong. Hasilmu banyak, kamu gak ngeluarkan sedekah apa zakat buat agama. Wah, belum nisab. Wah, wis ngerti nisab barang. Belum nisabnya ini. Nisabnya kan 92 juta. Saya masih 86 kok. Berarti belum waktunya ngeluarkan. Oh, iya terakhir wong cuwetil itu. Ya, wong cuwetil itu. Nah itu namanya nisab itu hal yang wajib zakat. Lah ini sedekah, memberi, dermawan. Kalau saya sering sarankan dan beberapa ulama nyarankan, kamu itu tidak usah manut nisab. Kalau memang udah nisab wajib. Kalau belum nisab, pastikan tetap keluar. Kalau kamu punya rezeki 10 juta, pastikan 250.000 kamu tasarufkan untuk agama. Selamat yang 10 juta dan Allah akan kembangkan. Kamu punya rezeki 1 juta, pastikan. Gak usah nunggu 100 juta baru kamu wajib loh, enggak. 1 juta aja kamu pastikan 25.000 untuk agama. Allah akan jaga rezeki kamu. Insyaallah ya. Ojo kok dereng nisab kok iki. Ngaji lagi ngerti kata nisab sebagai pancatan. Jadi yang aslinya membuat rezeki kita itu kempis-kempis itu, kadang kangelan itu
Karena kita ini nggak disayangi sama makhluk-makhluk yang di langit, yang bagian dungo, bagian dzikir, bagian sholawat kepada orang dermawan, bagian andum rezeki, memberi rezeki, malaikat. Nggak sayang semua sama kita. Nah, ini masalahnya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kita. Amin. Habis tawajuh ini ningkat amalannya, ningkat sunnahnya, ningkat kecintaannya, ningkat dzikirnya. Meningkat lomanya. Dan terakhir, yang bisa membuat kamu itu punya derajat tinggi di sisi Allah, jadi kekasih Allah, dibikin tenang, selamat dunia akhirat, kamu punya sifat istiqomah. Apa? Istiqomah. Kamu tahu maknanya istiqomah apa? Nah, maknanya istiqomah itu bukan kamu itu menetap dalam amalan, itu makna dohirnya. Makna istiqomah itu adalah kamu menetap dalam ketaatan. Taat. Bukan yang namanya istiqomah itu kamu misalnya saya ijazahi, dapat ijazah dari guru, mikir 11.000, terus kemudian kamu tetapkan di satu waktu, satu tempat, itu kamu belum teruji istiqomahnya. Terujinya kamu itu nanti ketika tiba-tiba gurumu itu mengatakan, saiki yuk melaku sik yuk, jalan-jalan dulu. Kalau orang istiqomah, dia akan jawab, ya insya Allah sami'na wa ata'na, inilah sahabat. Tapi kalau orang istiqomahnya baru syariat, belum manggil ya, nunggu garapan dereng rampung. Sedangkan itu yang mengajak adalah gurunya, yang memberi ijazah kepada dia. Ini maknanya istiqomah itu adalah taat. Istiqomah, nggak ada yang ngalahkan iblis istiqomahnya. Iblis itu umurnya nggak ada yang tahu ya, berapa ribu juta tahun, mungkin berapa miliar tahun, seluruh sudut-sudut langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seluruh sudut-sudut surga pernah dipakai sujud. Ribuan, puluhan, jutaan tahun. Tapi ketika hari itu Allah memerintahkan, kamu sujud pada Nabi Adam, maka istiqomah syariatnya menentang. Lo Adam ini baru jenengan ciptakan, baru Allah ciptakan. Saya sudah miliaran tahun ibadah. Adam orang baru, saya orang lama. Saya ahli surga dan pimpinannya para malaikat. Masa suruh hormat, suruh sujud? Ini jenenge gak istiqomah. Makanya dalil istiqomah diawali dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallah. Ngakui dulu bahwa yang berhak saya sembah, saya taati, saya ikuti perintahnya, saya ikuti arahannya, rabbunallah, Allah dulu. Sumastaqomu, terus dia tetap istiqomah memegang bahwa Allah itu adalah Robnya yang mengatur dia. Baru tatanazzalu alaihimul malaikatu, baru Allah akan menurunkan berjuta-juta miliar-miliar malaikat datang kepada dia untuk mengucapkan dan memeluk dia bersalaman, alla takhafu wa la tahzanu. Enggak usah khawatir, enggak usah takut.
Kamu sudah diterima jadi kekasih Allah. Nah, kamu istiqomah misalnya. Nah, ini saya kasih contoh aja biar paham. Kamu istiqomah sholat duhur tiap hari berapa rakaat? 4 rakaat. Asar berapa rakaat? 4 rakaat. Tiba-tiba kamu ditakdirkan Allah syafar. Dilalah syafarnya dengan orang yang mengajari kamu sholat, guru kamu. Terus guru kamu bilang, jamaah aja 2-2, takhir aja nanti jam 4. Oh, kamu karena biasa istiqomah syariah. Enggak, saya biasa sholat tepat waktu, on time 4 rakaat. Itu namanya bukan orang istiqomah, itu orang konyol itu ya. Ya, orang konyol yang sok pinter bersandar dalam kepahaman yang dangkal. Nah, gitu itu. Jadi yang dinamakan sumastaqomu, orang yang istiqomah adalah istiqomah dalam ketaatan, bukan pada besarnya amal, bukan pada banyaknya amal. Nah, kamu harus punya sifat itu dan semoga Allah berikan hidayah pada kita. Amin. Makanya arkanuddin, rukunnya iman itu, rukunnya agama bukan rukun iman ya. Nah, kalau rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam? Kalau rukunnya agama itu 3 tok. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. 3 ini kamu pegang semua, wali kamu. Pada Allah taat. Caranya taat kepada Allah mengikuti Rasulullah. Pada Rasulullah taat. Caranya itu mengikuti Rasulullah, mengikuti arahan ulil amrinya. Tuh. Kalau kamu urusan zikir, urusan yang berkenaan dengan itu, kamu ikut mursyid. Nah itu. Taat aja apa arahnya. Urusan yang lain juga begitu, kamu ikut ulil amri kamu siapa. Kalau ndak ikut, ya kamu cuma orang syariat memang, ndak pangkat, nggak bakat jadi walinya Allah ini. Belum menjadi orang yang istiqomah, yang hidupnya tenang, nyaman, yang nanti ketemu Israel nggak takut, nggak khawatir, yang diberi sama Allah karomah-karomah. Salah ya? Taat. Namanya istiqomah itu taat. Apa aja sudah taat. Mudah-mudahan kita ditolong sama Allah. Diberi kekuatan, diberi taufik, hidayah yang sempurna. Semuanya yang ada di sini istiqomah. Amin. Dan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Ya, nak sing kliwatan siji minggu ngarep apa wis jam 10. Oh iya. Ya, insyaallah ya. Semua dapat manfaatnya, dapat barokahnya. Dan niatkan istiqomah, tawajuan ini ya istiqomah. Ya. Istiqomah. Ojo sing istiqomah sing mbok cocok kita. Walaupun kamu gak cocok, kamu tetap mangkat, itu loh namanya istiqomah. Makanya landasan istiqomah itu taat, bukan banyaknya amal. Ya, nggak cocok, nggak sesuai dengan keinginan kita. Pas saya berangkat, pasti pas hujan. Nah ini taat aja. Memang Allah yang bikin hujan, kita suruh taat berangkat. Gitu ya. Salah ya? Ya. Mohon maaf ada
kesalahan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.